Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Mantap. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah, kita kelola dengan sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Ingat, ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Wah, benar-benar. Semakin diberi kepercayaan, semakin waspada, semakin bertekad untuk menjaga, jangan sampai mengecewakan kepercayaan itu. Betul sekali. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu dirahmati Allah dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya tahu bahwasanya Prabowo ini adalah termasuk presiden terpilih ya pada tahun 2024 ini, satu periode ya. Jadi pada pemilihan kemarin Prabowo mendapatkan suara terbanyak sehingga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian Prabowo ini menyinggung sedikitnya. Waktu itu pernah disinggung, pernah dikasih nilai dari 100 menjadi 11. Mendapatkan nilai 11 dari rival-rivalnya. Akan tetapi Prabowo itu ya nggak marah dan gimana-gimana. Jangan diajak dengan program-program beliau tidak bagaimana, biasa aja. Dan itulah termasuk jiwa kesatrianya Pak Prabowo. Apakah ada videonya? Pasti ada lah video-video yang nilai 11 untuk Pak Prabowo yang dari lawannya waktu itu, lawan debatnya ada. Nah, kemudian kita saksikan bareng-bareng cuplikan pidato dari Pak Prabowo. Tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung, antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi kepada anak Indonesia, 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara, suatu bangsa yang lemah. Lemah fisik, lemah otak. Kalau kurang protein di saat masih anak-anak, sel otak tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang, sel otot tidak berkembang. Untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam. Untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi. Untuk jadi prajurit tidak kuat lagi. Ini harus kita sadari. Karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini. Dan saya terima kasih saya dapat pencerahan ya, dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Masuk ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia
bisa kita pertimbangan Pak Hatta, Pak Zul, usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar Pak. Saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya, di sosmed ya, anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaus gemoy. Ya. Padahal aku tadinya ngerti aja enggak apa itu gemoy itu. Saya kira watak bangsa Indonesia, keinginan rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin selalu gembira, selalu senyum, selalu rukun. Itu yang kita rasakan, ya kan? Mereka yang mau pakai pola politik yang selalu antagonistis, selalu marah-marah, selalu caci maki, saya kira iya nggak mengikuti zaman, tidak merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat kita tidak suka, rakyat kita suka pemimpin yang rukun. Ini juga membutuhkan waktu lama bagi saya untuk belajar. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dengan secara akal sehat, kita investasi ke yang benar, yang produktif, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Kita harus swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Saya bicara sudah puluhan tahun. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Puluhan tahun. Dan saya diejek. Dan sempat ada elit, tokoh-tokoh Indonesia yang mengatakan tidak perlu. Cukup import dari bangsa lain. Luar biasa itu. Heran saya ada pemimpin Indonesia yang menganjurkan lebih baik import daripada swasembada. Kalau situasi kedaruratan, ya, ada kekurangan, kita import terpaksa. Tapi bukan import tanpa kita berjuang untuk swasembada. Saudara-saudara sekalian, ya kan? Pemikiran ekonomi neoliberal, free market, perdagangan bebas, iya, dalam keadaan ideal. Dalam keadaan tidak ideal, tidak akan berlaku. Kalau terjadi perang di mana-mana, dan sekarang terbukti terjadi perang di mana-mana, ya kan? Semua negara tutup, yang punya produksi tidak akan izinkan pangan keluar dari negaranya. Kita bagaimana kalau kita tidak punya cadangan kita sendiri? Ini adalah akal sehat yang Maha Kuasa memberi kepada kita. Lahan yang cukup, management, political will, kehendak politik. Jadi saya yakin bersama PAN, bersama teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju, kita akan wujudkan apa yang dituntut, apa yang diperlukan oleh bangsa kita. Untuk merdeka, untuk mandiri, kita pertama harus mandiri pangan. Lucu, negara
mengatakan dirinya merdeka, tapi tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya sendiri. Lucu, harus import. Ini harus kita perbaiki. Dan saudara-saudara, nah itu tadi guys cuplikan video dari Pak Prabowo. Bahasanya Pak Prabowo ini diantara apa itu visi misinya yaitu untuk memberi makan rakyatnya dengan protein yang berkualitas ya. Dengan tujuan apa? Supaya nanti dengan adanya protein gizi yang memadai nanti bisa mencerdaskan kecerdasan anak bangsa, fisiknya kuat sehingga mampu untuk bekerja. Yang petani ya bisa kuat untuk bertani, yang di kuli bangunan pun ya bisa kuat di bangunan, bahkan di prajurit pun ya juga kayak gitu. Memang kalau nggak ya, tentunya kita tahu kalau emang tidak ada kekuatan dari kecerdasan maupun fisik, otomatis ya agak lemah juga untuk melaksanakan tersebut. Maka dari itu Pak Prabowo ya, punya visi misi mewujudkan hal itu semua dengan cara mempunyai bahan pangan di negara sendiri. Karena apa? Banyak tokoh-tokoh yang mengatakan kita import aja kan gitu. Ada yang pemimpin tokoh-tokoh Indonesia ada yang mengatakan kayak gitu, lebih senang import daripada bikin lahan untuk bahan pangan sendiri. Tapi kalau Pak Prabowo tidak semacam itu cara pola berpikirnya Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo pengen mewujudkan harus punya pangan sendiri, bahan baku pangan sendiri. Karena apa? Alasannya emang ya satu, Indonesia lahannya cukup luas, sangat luas sekali. Bisa itu untuk dimanfaatkan, Karena apa? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Contohnya aja, misalkan sekarang sudah terjadi perang di mana-mana kan. Kalau sudah terjadi perang kayak gitu, otomatis negara itu akan membatasi ekspor bahan pangan, akan membatasi. Kalau itu terjadi, sedangkan kita Indonesia itu tidak punya hal itu kita mau ngapain? Nah gitu. Itulah logika yang dipakai oleh Pak Prabowo. Maka mau tak mau, untuk Pak Prabowo dan juga koalisinya, timnya Pak Prabowo ingin mewujudkan hal itu semua untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Di samping itu Pak Prabowo juga mengungkit adanya nilai 11 dari lawannya, dan Pak Prabowo pun nggak marah, cuman agak shock gitu. Agak shock aja mendapatkan nilai 11 dari lawannya. Tapi Pak Prabowo malah terima kasih guys, mendapatkan nilai 11. Di samping shock, Pak Prabowo juga berterima kasih, diejek ya, terima kasih. Karena apa? Dengan adanya nilai 11, dengan adanya ejekan-ejekan, dengan adanya mungkin hinaan dari lawan-lawannya, akhirnya apa? Rakyat itu malah bersimpati kepada Pak Prabowo, malah memilih Pak Prabowo dibanding orang-orang yang menilai 11, dibanding orang lawannya yang mungkin merendahkan dengan program-program Pak Prabowo. Nah itu adalah ucapan terima kasih untuk orang-orang, untuk rivalnya Pak Prabowo, untuk lawannya Pak Prabowo pada pemilihan presiden yang kemarin. Ini sangat unik. Kenapa kok saya bilang unik? Ya kenapa kok saya bilang unik? Ya karena biasanya kalau orang dihina itu ya pasti ya marah. Kali ini enggak, malah berterima kasih. Kenapa? Lantaran nilai 11, lantaran hinaan atau diremehkan itulah nyatanya Pak Prabowo dipilih oleh rakyat untuk memimpin Republik Indonesia. Gimana tanggapan kalian guys? Ya, otomatis pasti ya pro kontra lah. Ada yang suka sama Pak Prabowo, ada yang tidak. Itu ya wajar-wajar aja. Intinya siapapun pemimpinnya yang telah dipilih oleh rakyat, nah itulah selalu kita hormati. Itu aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.